Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita kembali lagi belajar matematika dengan topik pembahasan fungsi atau pemetaan. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, fungsi atau pemetaan. Jadi, kalau dia dikatakan fungsi, berarti juga dikatakan pemetaan. Nah, apa itu pemetaan atau fungsi atau pemetaan? Merupakan suatu relasi khusus yang setiap anggota di himpunan A atau domain itu adalah daerah asal. Daerah asal. Dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, himpunan anggota B atau disebut dengan kodomain. Kodomain itu adalah daerah lawan. Daerah lawan. Jadi, minggu lalu kan kita sudah belajar relasi. Kalian udah Ibu kasih beberapa contohnya. Di situ ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, di situ kalau dia berada pada himpunan A, dia disebut dengan juga domain. Domain itu merupakan daerah asalnya, dan di himpunan B itu merupakan kodomain. Kodomainnya itu merupakan daerah lawan. Nah, untuk memahaminya kita ke contoh. Nah, ini ada contoh yang pertama, ada suatu diagram panah di mana relasinya itu merupakan setengah dari. Nah, setengah dari. Di sini himpunan anggota A-nya itu adalah yang memiliki anggota 2, 3, 5. Berarti himpunan A ini merupakan domain pada diagram panah ini. Nah, berarti domainnya itu adalah 2, 3, 5. Sudah? Nah, kodomainnya itu adalah anggota dari himpunan B. Berarti anggota yang berada pada himpunan B itu merupakan kodomain dari diagram panah ini. Sehingga kodomainnya adalah 4, 6, 8, dan 10. Nah, ada lagi. Kita udah belajar domain kodomain. Ada istilah lagi pada fungsi itu adalah range. Range itu adalah hasil. Range ini adalah daerah hasil. Daerah hasil atau disebut dengan hasil pun juga boleh. Nah, jadi pada diagram panah kita ini yang merupakan hasilnya itu adalah yang dia dipanahkan pada himpunan kodomainnya atau daerah lawannya. Yang kita panahkan itu adalah 4, 6, dan 10. Berarti 4, 6, dan 10 ini merupakan range dari diagram panah ini. Maka 4, 6, 10 ini merupakan range-nya. Selanjutnya yang ditanya adalah apakah diagram panah di atas merupakan fungsi? Nah, kita harus tahu dulu fungsi itu tadi apa? Fungsi itu adalah setiap anggota di himpunan A dipasangkan tepat satu ke himpunan B. Sehingga himpunan A ini harus ada satu dipasangkan ke himpunan B, tak boleh lebih. Karena apa, Bu? Karena di sini kalimatnya jelas. Tepat satu ke anggota himpunan B. Dia tak boleh lebih. Sudah? Sehingga dari gambar diagram ini merupakan apa, Nak? Fungsi. Apakah diagram di atas fungsi? Ya, fungsi. Ya, fungsi. Atau pemetaan. Kenapa? Karena pada himpunan A ini, anggota di himpunan A dipasangkan tepat satu ke himpunan B. Udah, ada satu semua. Tak ada yang dia tidak dipasangkan di himpunan B. Tapi, kalau di himpunan B
ada yang tidak dipasangkan ke himpunan A, tidak masalah. Yang penting intinya adalah pada anggota himpunan A harus ada kita pasangkan di himpunan B. Itulah yang disebut dengan fungsi. Bisa? Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, ini ada himpunan pasangan berurut. Nah, himpunan pasangan berurut, kalaulah dia dikatakan domainnya atau daerah asalnya itu merupakan pasangan berurutan, dia berbentuk dari X, Y. Nah, X, Y, kalau dia berada di X, dia merupakan domain. Kalau dia berada di Y, dia merupakan kodomain. Nah, sehingga pada soal yang nomor 2, yang ditanya itu domainnya, berarti yang dia berada di sumbu X. Berarti domainnya itu adalah berapa? 1, 2, 3, 5, dan 7. Karena anggotanya yang 1, 2, 3, 5, 7 ini berada di sumbu X. Atau dia berada di X-nya. Selanjutnya, untuk yang kodomainnya, yang dia berada di Y. Maka, itu yang berada di Y itu adalah A, B, C, D, dan E. Nah, selanjutnya range-nya. Range-nya itu yang dia berada pada kodomain. Kalau pada pasangan berurut berarti range-nya adalah A, B, C, D, E. Atau ada dia yang buat seperti ini, nak. 1, A, lalu 2, B, lalu 3, C, lalu 5, D, lalu 7, E. Sama aja. Kalau yang ini pun untuk yang soal nomor 1 ada dia terkadang buku yang membuat atau soal yang dari pilihan berganda, dia ada kadang membuat range-nya itu adalah 2,3, lalu 2,4 ya, 2,4, lalu 3,6, lalu 5,10. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Sudah? Nah, kita lanjut ke nomor 2 juga kembali. Apakah pasangan berurut di atas merupakan fungsi? Ya jelas fungsi. Kenapa, Bu? Karena pada sumbu X tak ada dia yang sama. Dia ini 1, 2, 3, 5, 7. Berarti kalau dia berbeda, maka ini merupakan ya fungsi atau ya dia pemetaan. Kalau di sini tadi misalkan 1, A, 2, B, 1, C, kan ada sama dia 1, 1 pada sumbu X-nya, maka dia bukan merupakan fungsi. Sudah? Nah, selanjutnya ke contoh yang nomor 3. Nah, contoh yang nomor 3 ini pada koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesiusnya itu di sini ada dia pada sumbu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan pada sumbu Y-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama dia seperti pasangan berurut. Domainnya itu yang dia pada di sumbu X, berarti 1, 2, ya kan, sumbu X-nya kan, 3, 4, 5, 6. Nah, sumbu Y-nya disebut juga dengan kodomain. Kodomainnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang berada pada sumbu Y. Nah, range-nya itu adalah kodomain yang dia ada di domain dipasangkan ke kodomain. Berarti yang dipasangkan adalah 3 dan 4 ya, nak. Ya, 3, 4. Maaf, bukan 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Karena 4,1 ya kan, atau bisa buat 4,1 lalu
3,2, lalu 1,3, lalu 2,3, lalu yang terakhir 1,4. Ya. Nah, yang pertanyaannya yang selanjutnya adalah apakah diagram Kartesius di atas merupakan fungsi? Lihat. Ini kan pada range-nya ini kan udah Ibu buat 4,1, 3,2, 1,3, 2,3, ya, 1,2. Nah, pada X-nya ada nggak yang sama? Ternyata ada yang sama, ini 1. Atau yang inilah dia. Ada dia sama. 1. Pada sumbu X-nya. Sehingga diagram Kartesius ini tidak merupakan fungsi, tidak fungsi. Bisa anak-anak? Jadi udah tahu kan apa bedanya fungsi atau pemetaan atau tidak pemetaan. Bisa anak-anak? Baik, materi selanjutnya mengenai banyak pemetaan. Nah, banyak pemetaan ini ada 2 jenisnya. Yang pertama, apabila dipetakan dari himpunan A ke himpunan B. Nih, maka rumus mencari banyak pemetaannya itu adalah banyaknya anggota di himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota di himpunan A untuk yang dia himpunannya dari A ke B. Kalau himpunannya itu diminta B ke A, maka banyaknya pemetaan itu adalah banyaknya anggota di himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota di himpunan B. N ini adalah banyaknya anggota. Banyaknya anggota. Sehingga contohnya itu di sini ada diketahui himpunan A beranggotakan A, B, C. Berarti himpunan A ini anggotanya ada 3. Sudah. Nah, anggota di himpunan B itu ada 2. Dari mana nak? Bu, 2 Bu. Nih lihat 1, 2. Berarti ada 2. Sudah. Himpunan A-nya 3. 1, 2, 3. 3. Himpunan B-nya adalah 2. 1, 2. Dah. Banyak pemetaan yang diketahui dari A ke B. Berarti kalau dari A ke B itu adalah rumusnya adalah banyaknya anggota di B dipangkatkan dengan banyaknya anggota di himpunan A. Nah, anggota di B ada berapa? 2. Maka kita pangkatkan dengan banyaknya anggota di himpunan A. Berapa nak? 3. Sehingga sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Selesai. Selanjutnya yang terakhir. Yang diminta adalah B ke A. Berarti kalau B ke A, banyaknya anggota di himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota di himpunan B. Sama dengan anggota himpunan A itu adalah 3. Himpunan anggota B-nya itu adalah 2. Ya kan? Maka sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan bukan kali 3 lagi ya, kali 3-nya 2 kali aja. Ya kan, karena 3 pangkat 2. 3 kali 3 berapa? 9. Jadi inilah jawabannya. Ya, ini dikalikan sebanyak 2 kali karena 3 pangkat 2. Ini tidak ada. Bisa anak-anak, sampai sini dulu materi yang bisa Ibu sampaikan. Tetap belajar di rumah nak, karena belajar daring ini sangat sulit untuk kita capai. Tetap harus mau belajar dari hati kamu. Jangan kamu hanya bermain. Inilah saatnya kita belajar untuk mandiri. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.